Hai semuanya, hari ini kita akan membahas kehidupan berbagai gundik terkenal karena skandal dalam sejarah. Di balik kemewahan, kekayaan, dan perhatian kerajaan, terdapat kisah-kisah yang diwarnai skandal, manipulasi, pengkhianatan, dan patah hati. Para wanita ini memikat raja, bangsawan, dan pria-pria berkuasa, namun hidup mereka seringkali berakhir tragis. Dari kisah cinta dramatis hingga kejatuhan yang menghancurkan, inilah 5 wanita terkenal yang hidupnya membawa konsekuensi luar biasa. Gladys Deacon terkenal sebagai salah satu wanita tercantik di pergantian abad ke-20. Namun hidupnya berubah menjadi kisah tragis, didominasi oleh hasil buruk dari operasi plastik eksperimental, kehidupan cinta yang berantakan, dan kesehatan mentalnya yang semakin memburuk. Bergabunglah bersama saya saat kita menelusuri kisahnya. Gladys Mary Deacon lahir pada 7 Februari 1881 di Hotel Brighton di Paris. Dia adalah anak sulung dari 5 bersaudara, putri Edward Parker Deacon dan Florence Mary Deacon. Edward berasal dari keluarga kaya dan dulunya sangat terhormat dari kota Boston di Amerika Serikat. Florence adalah putri dari laksamana muda Charles Henry Baldwin, seorang komandan angkatan laut yang pernah bertugas dalam Perang Meksiko-Amerika tahun 1846 hingga 1848 dan Perang Saudara Amerika tahun 1861 hingga 1865, serta mendapatkan reputasi sebagai salah satu komandan angkatan laut terbaik Amerika. Edward dan Florence menikah pada akhir musim semi tahun 1879 dan Gladys lahir kurang dari 2 tahun kemudian. Masa kecil Gladys sangat penuh gejolak, sebagian besar disebabkan oleh perilaku orang tuanya. Meskipun jumlah anak mereka semakin bertambah, pernikahan mereka bukanlah pernikahan yang bahagia dan selama bertahun-tahun berujung pada perselingkuhan. Salah satu dari perselingkuhan ini akhirnya berakibat fatal. Pada musim semi tahun 1892, tepat setelah ulang tahun Gladys yang ke-11, ayahnya menembak dan membunuh Emile Abbé, kekasih istrinya, di sebuah apartemen di Hotel Splendid di kota Cannes di Riviera Prancis yang telah disewa oleh Florence dan Emile. Edward tiba di sana tanpa pemberitahuan, dan setelah mendengar istrinya dan kekasihnya berbicara di dalam kamar, dia meyakinkan staf hotel untuk membuka pintu sebelum menembak Abbé. Ini adalah masa ketika uang dan pengaruh dengan mudah bisa menyingkirkan tuduhan serius seperti pembunuhan, dan Edward berhasil membuat kasusnya diturunkan menjadi tuduhan pembunuhan tanpa rencana yang hanya membuatnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Dia kemudian diberikan pengampunan oleh pemerintah Prancis. Pada saat ini Gladys sempat dikirim ke sebuah biara, namun beberapa minggu kemudian ibunya praktis menculiknya untuk memastikan bahwa dia tidak kembali ke dalam hak asuh ayahnya. Tak lama setelah itu, orang tua Gladys bercerai. Dia terpaksa kembali ke Amerika untuk tinggal bersama ayahnya di New England, daerah asal ayahnya. Selama periode ini, dia menempuh pendidikan di Howard Seminary di Massachusetts. Kesehatan mental ayahnya memburuk dalam beberapa tahun berikutnya, dan pada tahun 1899, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa McLean di New England. Dia meninggal 2 tahun kemudian pada tahun 1901. Pada saat itu, Gladys dan 3 saudara kandungnya yang masih hidup masing-masing mewarisi 1/4 dari harta warisan yang cukup besar. Pada saat itu Gladys dan saudara-saudaranya telah kembali ke Eropa untuk tinggal bersama ibu mereka di Perancis, meskipun mereka juga secara rutin mengunjungi Italia dan Inggris. Pada saat ayahnya dirawat, Gladys sedang berkembang menjadi seorang wanita muda yang cantik yang sering digambar dan dilukis oleh banyak tokoh terkenal pada masa Belle Époque di Paris. Penulis terkenal Prancis, Marcel Proust, pernah berkata tentang dirinya, "Aku belum pernah melihat seorang gadis dengan kecantikan seperti itu, kecerdasan yang luar biasa, kebaikan dan pesona seperti itu." Oleh karena itu, ia dikaitkan secara romantis dengan banyak bangsawan Eropa Barat sejak akhir tahun 1890-an, termasuk putra mahkota Prusia. Salah satu dari mereka sangatlah penting. Pada tahun 1897, ketika ia masih berusia 16 tahun, Gladys diundang untuk mengunjungi Istana Blenheim di Inggris, kediaman keluarga Spencer Churchill yang dipimpin oleh Charles Spencer Churchill, Adipati Marlborough ke-9. Pada tahun 1895, Marlborough menikahi Consuelo Vanderbilt, seorang pewaris Amerika yang sangat kaya dari keluarga Vanderbilt yang memiliki kekayaan di bidang kereta api dan baja, menyelamatkan keluarga Spencer Churchill dari masalah keuangan kronis yang mereka alami saat itu.
Namun, meskipun pernikahan antara Marlboro dan Vanderbilt menguntungkan dari segi keuangan dan sosial, pernikahan itu bukanlah pernikahan yang bahagia. Dan saat Gladys semakin mengenal Marlboro, ia segera terlibat dalam hubungan di luar nikah dengan sang adipati yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade sebelum sang adipati dan istri pertamanya bercerai. Awal tahun 1900-an juga terkenal karena Gladys terlibat dalam salah satu kasus operasi plastik gagal paling awal yang terkenal di dunia. Pada tahun 1903, ketika usianya baru 22 tahun, dan meskipun kecantikannya sudah diakui, Gladys menjalani bentuk awal operasi kosmetik, di mana parafin disuntikan ke hidung dan garis rahangnya, untuk memberikan bentuk yang lebih tegas pada bagian-bagian tersebut. Pendahulu awal dari suntikan botox ini tidak berhasil. Parafin di garis rahangnya terkumpul di sekitar dagunya, membentuk benjolan besar yang tetap ada sepanjang hidupnya. Meskipun mengalami kemunduran ini, dia tetap menjadi sosok yang sangat menarik bagi kalangan elit pada awal abad ke-20. Dia sangat terpelajar, namun juga sulit dipahami. Misalnya, dia bisa sama-sama bersosialisasi maupun menyendiri. Sementara dia sering mendekati penulis dan pelukis sebagai kenalan, lalu segera meninggalkan minatnya pada persahabatan ini tanpa alasan yang jelas. Beberapa dari persahabatan ini menghasilkan potretnya yang dilukis selama bertahun-tahun, terutama oleh Giovanni Boldini, seorang seniman terkenal Italia pada awal abad ke-20 yang melukis Gladys pada tahun 1901. Dan lukisan lain dari waktu yang hampir bersamaan dibuat oleh John Singer Sargent, seorang ekspatriat Amerika yang dianggap sebagai pelukis potret terkemuka di Inggris pada tahun 1900-an. Lukisan yang terakhir mungkin dibuat setelah operasi kosmetik Gladys yang gagal, karena lukisan tersebut menampilkan dirinya dengan kerudung yang melilit bagian bawah wajahnya. Meskipun operasi kosmetik Gladys gagal, hubungannya dengan Duke of Marlborough tetap berlanjut sepanjang tahun 1900-an dan 1910-an. Sepanjang periode ini, pernikahan Duke pada dasarnya adalah hubungan terbuka, dan Consuelo juga terlibat dalam hubungan asmara dengan seorang pria Prancis bernama Jacques Balsan, seorang pelopor awal penerbangan Eropa. Akhirnya pada tahun 1921, Consuelo dan Duke sepakat untuk bercerai demi menjalani hubungan lain masing-masing. Consuelo segera menikah dengan Balsan, sementara Gladys dan Duke Marlborough menikah di Paris pada tahun yang sama pada tanggal 25 Juni. Anehnya, pernikahan Gladys dan Duke setelah 20 tahun berpacaran secara semi-rahasia ternyata tidak membawa kebahagiaan. Pada tahun 1920-an, Gladys yang saat itu sudah berusia 40-an dan mendekati usia di mana kondisi psikologis ayahnya mulai terganggu, mulai mengalami masalah kesehatan mental yang serius. Ibu dari ayahnya juga mengalami ketidakstabilan mental di tahun-tahun terakhir hidupnya. Komponen genetik dari masalah kesehatan mentalnya ini diperparah oleh cacat seumur hidup akibat operasi kosmetik yang gagal, serta ketidakmampuan dirinya dan Marlborough untuk memiliki anak. Akibat semua ini, hubungan antara Duke dan Gladys menjadi semakin tegang di istana Blenheim. Harus dikatakan bahwa Gladys sebagian besar bertanggung jawab atas ketegangan ini. Pertama, dia bersikeras untuk memasang lukisan besar matanya di atas portiko utama dan pintu-pintu istana. Lalu, dia menjadi terobsesi untuk membiarkan dan memelihara anjing Blenheim Spaniel. Kegemaran istrinya yang berlebihan dalam memelihara anjing ternyata membuat Duke tidak senang. Situasinya semakin memburuk sejak tahun 1927 setelah Duke berpindah agama menjadi Katolik Roma. Menjelang akhir tahun 1920-an, dia diketahui menyimpan revolver di samping tempat tidurnya pada malam hari. Kalau Duke, yang saat itu tidur di kamar yang berbeda, mencoba mendatanginya. Suatu kali saat pesta makan malam di Blenheim, Gladys turun ke ruang makan sambil membawa pistol dan meletakkannya di atas meja di sampingnya ketika dia duduk di depan para tamu yang berkumpul. Ketika salah satu tamu yang berani bertanya apa yang dia lakukan dengan pistol itu, Gladys menjawab dengan berkata, kutip, "Aku tidak tahu, mungkin saja aku akan menembak Marlborough." Dia juga dikenal sering berbicara dengan istilah yang merendahkan tentang suaminya, mengklaim bahwa dia telah menikahi sebuah rumah, bukan seorang pria. Pada awal tahun 1930-an, Marlborough tampaknya sudah cukup dengan perilaku istrinya yang semakin tidak menentu.
Dia sempat pindah dari Blenheim pada tahun 1931, tetapi hanya sebentar untuk merencanakan pengusiran Gladys dari istana. Pada tahun 1933, dia memecat semua staf Gladys dan menyuruhnya pergi. Pernikahan mereka sebenarnya sudah berakhir meskipun mereka tidak pernah bercerai karena Marlborough meninggal lebih awal pada musim panas tahun 1934 saat dokumen perceraian masih dalam proses diajukan. Gladys tidak kekurangan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri setelah berpisah dari Marlborough. Dan kemudian Gladys pindah bersama banyak anjingnya ke sebuah rumah di Oxfordshire Utara. Lalu tinggal di sana dan juga di rumah keduanya di Grange Farm di Chatham, Northamptonshire. Namun, perilakunya terus memburuk. Pada suatu saat selama perpisahannya dengan Marlborough, ketika dia didekati dan ditanyai oleh seorang jurnalis, dia menyiramkan seember air ke kepala jurnalis itu. Secara lebih luas, Gladys menjadi semakin tertutup dan mengasingkan diri sejak pertengahan tahun 1930-an. Dia cukup kaya sehingga dia bisa menutup diri dari dunia luar dan pada dasarnya hanya dikelilingi oleh banyak hewan peliharaannya. Para penulis biografi mengklaim berdasarkan pernyataan orang-orang yang mengenalnya sejak pertengahan tahun 1930-an bahwa dia menjadi semakin fanatik. Siapa yang menghibur dirinya dengan kenangan masa mudanya di tengah komunitas seni dan kalangan atas, Paris, London, dan Roma? Selama masa ini dia pernah mengenal tokoh-tokoh seperti Marcel Proust, pelukis impresionis Claude Monet, dan pematung Auguste Rodin. Namun pada tahun 1950-an perilakunya menjadi cukup tidak stabil sehingga pihak berwenang tidak bisa lagi mengabaikannya. Misalnya dia sering menelpon orang-orang yang sudah puluhan tahun tidak ditemuinya atau bahkan orang asing di tengah malam. Dia juga dikenal suka mengancam akan menembak anak-anak setempat yang mencoba mengambil apel dari kebunnya dan lama-kelamaan masyarakat setempat mulai khawatir bahwa dia benar-benar akan melakukan ancamannya. Jadi pada tahun 1962, dia dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa St. Andrew. Di sana dia tetap menjadi pasien yang unik, masih mempertahankan minat pada dunia politik dan masyarakat yang lebih luas, serta tetap menulis buku harian. Semua hal itu membuatnya tampak seolah-olah dia benar-benar sadar, tetapi perilakunya bisa berubah menjadi sulit dengan sangat cepat. Gladys Deacon akhirnya meninggal di Rumah Sakit Jiwa St. Andrew pada tanggal 13 Oktober 1977 pada usia 96 tahun. Dia dimakamkan di halaman gereja di Chatham, Northamptonshire. Kisah Gladys telah diceritakan berkali-kali selama bertahun-tahun, terutama dalam sebuah biografi oleh Hugo Vickers dan versi fiksi tentang kehidupannya dalam novel seperti Aku Akan Menemuimu di Paris oleh Michel Gabel dan Kematian di Blenheim oleh Robin Page. Saat ini pengunjung Istana Blenheim masih dapat melihat mata Gladys yang dilukis menatap para tamu dari atas pintu. Sementara sepasang patung Sphinx batu terletak di halaman istana. Yang dipesan untuk menandai kepindahan Gladys ke Blenheim sebagai istri kedua sang adipati pada awal tahun 1920-an dalam sebuah pernikahan yang menjanjikan banyak hal namun memberikan begitu sedikit. Pada musim panas tahun 1904, kota New York ramai dengan skandal. Jutawan John Platt menuduh Hannah Elias, seorang wanita kulit hitam yang tertutup dengan masa lalu yang misterius, telah memerasnya hingga $685.000 yang setara dengan hampir $30 juta saat ini. Hal ini membuat Elias bisa dibilang menjadi wanita kulit hitam terkaya dan paling terkenal karena skandalnya di Amerika. Bergabunglah bersama saya saat kita menelusuri kisahnya. Tanggal lahir Hannah Elias yang tepat tidak diketahui, tetapi dia lahir di Philadelphia pada tahun 1865, tahun berakhirnya Perang Saudara Amerika. Ayahnya adalah Charles Elias, seorang juru masak dan catering yang menikah dengan Mary Elias. Charles berasal dari keturunan campuran Afrika Amerika dan penduduk asli Amerika, dan ibu Hannah, Mary, juga berkulit cukup terang. Hal ini membuat Hannah memiliki warna kulit yang lebih terang, sesuatu yang berperan dalam kehidupannya di kemudian hari, seperti yang akan kita lihat. Hannah tumbuh besar di dalam keluarga yang sangat besar. Dia adalah salah satu dari 9 anak orang tuanya. Mereka tinggal di lingkungan yang pada saat itu dianggap sebagai lingkungan terkaya di kota untuk orang Afrika Amerika. Meskipun ukuran keluarga mereka yang besar berarti bahwa meskipun Charles memiliki penghasilan yang baik, mereka tidak benar-benar kaya. Namun, keluarga tersebut sangat dihormati dan status sosial ekonomi mereka terus meningkat.
Charles akhirnya memindahkan mereka ke rumah yang lebih besar, di mana mereka tinggal di daerah bersama para pengacara Philadelphia dan pengusaha kulit hitam terkemuka. Dia dan saudara-saudaranya bersekolah di sekolah negeri, dan mereka menerima pendidikan yang layak. Selain itu, kita tidak tahu banyak tentang masa kecil Hannah. Baru pada saat pernikahan saudara perempuannya Hetty yang diadakan pada tahun 1884, ketika Hannah berusia sekitar 19 tahun, kisahnya benar-benar dimulai. Sebelum pernikahan itu, Hannah mulai bekerja di rumah seorang wanita kaya dari bagian utara Philadelphia. Belakangan diketahui bahwa sebelum pernikahan saudara perempuannya, Hannah memutuskan untuk meminjam sebuah gaun mahal dari lemari majikannya. Di pernikahan Hetty, banyak orang berkomentar tentang betapa mewah dan indahnya gaun Hannah. Dia, menurut salah satu tamu, adalah primadona malam itu. Namun semuanya tidak berakhir di situ saja. Mungkin Hannah bermaksud mengembalikan gaun itu ke tempat asalnya dan berharap tindakannya tidak akan diketahui siapapun. Namun beberapa hari kemudian, sebelum dia kembali bekerja, petugas polisi datang ke rumah Elias dan menangkap Hannah. Majikannya menyadari bahwa gaun itu hilang dan menyadari pasti Hannah yang mengambilnya. Pada masa itu, orang Afrika Amerika tidak benar-benar memiliki proses hukum yang adil di Amerika jika mereka diduga melakukan kejahatan terhadap orang kulit putih. Pada malam yang sama, Hannah segera dibawa ke pengadilan dan dinyatakan bersalah atas pencurian. Dia dijatuhi hukuman 4 bulan penjara di penjara Moyamensing di Philadelphia. Di sana dia dikurung di sebuah bagian bersama sekitar 40 wanita lainnya. Sisa penjara itu dihuni oleh para pria. Banyak di antaranya berada di sana karena kejahatan yang brutal dan tak terbayangkan. Dia akan menjalani seluruh 4 bulan hukumannya di sini, dan saat inilah hidupnya mulai mengalami perubahan yang kelam. Pengalaman awal Hannah dengan kejahatan membentuk sisa hidupnya. Ketika dia menyelesaikan hukumannya dan mencoba kembali ke rumah, ayahnya tidak mengizinkannya tinggal bersama keluarga lagi. Tanpa uang dan tanpa tempat tinggal, dia pergi ke utara menuju New York. Di sana, dia dengan cepat mulai menghidupi dirinya sendiri dengan satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan dalam waktu singkat. Dia menjadi seorang pekerja seks komersial. Ini terjadi di distrik Tenderloin kota itu, sebuah bagian dari New York yang memiliki banyak hotel dan tempat para wanita penghibur berkumpul di malam hari. Ini bukanlah awal yang mudah bagi Hannah. Dia hamil pada tahun 1885 dan melahirkan seorang putri bernama Clara pada awal tahun 1886 yang kemudian dia serahkan untuk diadopsi. Tak lama setelah itu dia diadili karena prostitusi dan dijatuhi hukuman 1 bulan penjara di Pulau Roosevelt di East River. Hannah segera keluar dan dengan cepat menjadi lebih piawai dalam menjalankan urusannya. Dia juga mulai mengaku bahwa dirinya berasal dari Kuba karena warna kulitnya yang lebih terang. Tak lama kemudian, Hannah sudah menghasilkan cukup uang untuk menyewa tempat tinggal dan bertahan hidup. Dia akan terus menjalani hidup seperti ini selama bertahun-tahun ke depan. Dia menjadi sangat sukses sehingga mulai mendapatkan banyak uang tambahan dan membeli properti yang kemudian disewakan untuk menambah penghasilannya. Banyak dari properti ini berada di Uptown Manhattan, di utara Central Park di sekitar tepi daerah yang sekarang dikenal sebagai Harlem. Ini belum menjadi komunitas Afrika Amerika dan banyak keluarga lama New York masih tinggal di daerah yang awalnya didirikan sebagai pemukiman Belanda sejak abad ke-17. Hannah membagi waktunya antara tempat tinggal di Manhattan dan rumah pantai mewah yang ia miliki di Far Rockaway dekat Atlantic Beach di Long Island, meskipun masih berada di wilayah Queens. Pada awal 1900-an, Hannah hidup dalam kemewahan, dilayani oleh seorang pembantu, seorang pelayan, dan seluruh staf rumah tangga. Namun desas-desus tentang kekayaannya makin santer dan tak lama kemudian kebenaran di balik hartanya akan meledak menjadi salah satu skandal terbesar di New York. Tak lama setelah dia pindah ke New York pada tahun 1885, Hannah dikunjungi oleh John R. Platt. Pada saat itu dia adalah seorang pengusaha sukses di New York yang berusia sekitar 60-an. Lahir pada tahun 1820, dia mendapatkan kekayaannya dari menjual kaca lembaran. Kunjungan pertama ini segera berubah menjadi hubungan yang lebih sering setelah Platt kembali bertemu dengan Elias di Manhattan pada tahun 1887. Jauh sebelum ada ponsel atau komunikasi modern, ketika para wanita di distrik Tenderloin sering berpindah-pindah untuk menghindari razia polisi, Hannah dan kekasihnya menemukan cara rahasia untuk tetap berkomunikasi, seperti yang dilakukan banyak orang lainnya. Dengan menggunakan nama Bessie dan Papa,
Mereka memasang iklan berkode di bagian iklan baris sebuah surat kabar New York, pesan-pesan yang mengungkapkan di mana mereka akan berada setiap malam. Dan malam-malam, Hannah dan John bukan sekadar hubungan singkat. Perselingkuhan rahasia mereka akan berlangsung selama bertahun-tahun. John Platt adalah pria yang sudah menikah dan sosok yang terkenal di New York. Kehati-hatian sangat penting, dan dia menghargai kenyataan bahwa Hannah sangat tertutup. Platt segera mulai memberinya uang dalam jumlah yang banyak. Catatan-catatan selanjutnya menunjukkan bahwa dia mulai memberinya antara 2.000 hingga 6.000 dolar per bulan, setara dengan antara 70.000 hingga 210.000 dolar dengan nilai uang saat ini. Dia juga memberinya nasihat tentang menggunakan uang itu untuk membeli properti dan saham. Tak butuh waktu lama sebelum dia menjadi kaya, bahkan akhirnya menjadi salah satu wanita terkaya di dunia, mungkin wanita kulit hitam terkaya di Amerika Serikat. Salah satu investasi awal Hannah yang dipandu oleh John Platt adalah sebuah rumah di dekat rumah keluarganya, di mana dia mulai menyewakan kamar-kamar. Suatu malam di tahun 1895, Platt datang berkunjung. Seorang penyewa, Cornelius Williams, seorang pria kulit hitam yang tinggal di sana saat itu, membuka pintu dengan kesal. Ketika Platt yang menggunakan nama samaran Tuan Green bertanya apakah mereka ada di rumah, Williams membanting pintu di wajahnya. Dia kemudian bertanya kepada seorang pelayan siapa pria itu, dan pelayan itu memberitahunya bahwa itu adalah Tuan Green. Beberapa minggu kemudian, Elias mengusir Williams dari rumah. Dia menjadi terobsesi padanya, dan pengusiran itu sangat memukulnya. Yakin bahwa Mr. Green yang misterius adalah penyebabnya, dia pergi dengan marah dan bersumpah akan membalas dendam. 8 tahun kemudian, pada suatu sore November yang dingin di tahun 1903, Andrew Haswell Green, jenius pendiam di balik Central Park dan Perpustakaan Umum New York, sedang pulang ke rumah setelah makan siang bersama keluarga. Saat dia mendekati anak tangga depan rumahnya, Cornelius Williams sudah menunggu, dipenuhi paranoia, delusi, dan masih terobsesi. Karena mengira Green adalah Platt, Williams mengeluarkan revolver dan menembak. Green terjatuh di tempatnya berdiri, tanpa pernah tahu bahwa dirinya menjadi korban tragis dari dendam yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Cornelius Williams kemudian diadili, dinyatakan tidak waras, dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1890, Hannah menikah dengan seorang pekerja rel kereta berkulit hitam bernama Christopher Smith. Namun meskipun sudah menikah, hubungannya dengan Platt tetap berlanjut. Smith akhirnya pergi pada tahun 1897 dengan alasan bahwa ia tidak tahan dengan hubungan istrinya dengan Platt. Untuk membuat Smith tetap diam, John diam-diam membereskan masalah hukum itu di balik layar, lalu memberikan lebih banyak uang kepada Hannah agar semuanya tetap tersembunyi. Pada saat itu, istri Platt sendiri sudah meninggal, dan dia tidak membuang waktu untuk membelikan Hannah sebuah rumah mewah di dekat Central Park agar dia bisa lebih sering menemuinya. Namun seiring berjalannya waktu, Platt mulai merasa gelisah. Rasa bersalah, keserakahan, atau ketakutan, ada sesuatu yang bengkok di dalam dirinya. Dan ketika akhirnya dia kehilangan kendali, kisah cinta rahasia mereka yang penuh gairah akan meledak menjadi salah satu skandal paling heboh yang pernah dilihat New York. Hubungan Hannah dengan Platt mungkin tidak akan diketahui orang hari ini jika bukan karena peristiwa luar biasa yang dimulai pada musim panas tahun 1904. Pada saat itu, Platt mengambil tindakan hukum terhadap Hannah, menuduhnya memeras sejumlah besar uang darinya selama bertahun-tahun agar tetap diam tentang kunjungan pertamanya ke rumah Hannah. Seiring waktu, jumlah uang yang terlibat menjadi sangat besar. Platt mengklaim bahwa secara total, Hannah telah memeras darinya lebih dari 685.000 dolar. Menghitung nilai historis uang bisa jadi rumit, terutama dalam jangka waktu lama dengan perubahan ekonomi. Namun kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah dalam kasus ini kira-kira setara dengan 30 juta dolar saat ini. Jumlah uang yang sangat besar ini menarik perhatian warga New York, dan selama berbulan-bulan, surat kabar dengan antusias melaporkan setiap perkembangan kasus tersebut. Platt memberikan alasan yang menarik tentang bagaimana dia pertama kali terlibat dengan Elias. Dia bersikeras bahwa dia tidak menemui Elias sebagai wanita penghibur. Tidak, menurutnya, semuanya bermula pada akhir tahun 1880-an, ketika dia katanya tanpa sengaja masuk ke sebuah panti pijat yang dijalankan oleh Elias, hanya untuk mencari bantuan dari penyakit rematik yang parah, bukan untuk sesuatu yang lebih intim. Dia kemudian mengaku bahwa dia mengunjungi Elias lagi pada tahun 1890-an dan mulai membantunya secara finansial untuk mendirikan sebuah rumah kos.
Lalu menurut Paul Platt, dia telah menjadi korban tanpa sadar dari niat jahat Elias. Hannah menurutnya mulai memerasnya. Jika dia tidak terus memberinya sejumlah besar uang, Hannah akan mendatangi keluarganya dan mengklaim bahwa selama bertahun-tahun Paul telah mengunjunginya untuk malam-malam penuh gairah. Platt adalah anggota terkemuka komunitas bisnis New York dan polisi menanggapi klaimnya dengan serius. Namun Hannah tidak mau bekerja sama. Ketika polisi pertama kali mendekatinya, dia menolak untuk datang untuk diinterogasi. Mereka kemudian menggerebek rumah kotanya dan menyita apapun yang mereka temukan yang menurut mereka mungkin terkait dengan kasus tersebut. Dia dibawa ke penjara Toombs di Lower Manhattan, sebuah tempat yang terkenal suram dan tidak ramah. Hannah menghabiskan beberapa hari yang menegangkan di balik dinding penjara yang dingin, namun kemudian dalam sebuah kejutan yang mengejutkan, dia tiba-tiba dibebaskan. Para penyelidik menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaimnya bahwa Hannah telah memerasnya. Meskipun jumlah uang yang terlibat sangat besar, ternyata Platt telah menyerahkan uang itu secara sukarela tahun demi tahun. Dalam beberapa minggu berikutnya, menjadi jelas bahwa Platt hanya meluncurkan kasus ini dengan setengah hati. Tekanan sebenarnya datang dari keluarganya. Begitu mereka mengetahui harta yang diam-diam telah ia berikan, kepanikan pun muncul. Apa yang mereka kira akan menjadi warisan besar ternyata hampir lenyap dan mereka ingin mencari seseorang untuk disalahkan. Setelah Platt menarik kembali tuduhannya, ketika polisi tidak menemukan bukti apapun untuk mendukungnya, keluarganya mengambil tindakan sendiri, menyeret Hannah ke pengadilan perdata untuk merebut kembali uang itu. Tapi seperti sebelumnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pada awal tahun 1905, cerita itu mulai mereda dan Hannah dibebaskan dari segala tuduhan. Seluruh kejadian itu merupakan peristiwa aneh yang menunjukkan politik rasial di New York pada awal abad ke-20. Misalnya, surat kabar yang meliput cerita itu tampaknya lebih tertarik pada latar belakang ras Hannah daripada kasus itu sendiri. Dan beberapa di antaranya bahkan mengemukakan gagasan bahwa dia adalah wanita yang lahir di luar negeri. Pertengahan tahun 1900-an adalah puncak migrasi Eropa ke New York dan judul-judul sensasional tentang seorang pelacur asing yang menipu seorang pria tua berusia 80 tahun yang tak bergaya menyebar dengan cepat. Skandal itu mengungkapkan ketakutan dan kecurigaan mendalam kota terhadap gelombang pendatang baru yang mengguncang dunia mereka. Hannah tetap tinggal di New York selama bertahun-tahun. Dia hidup dari uang sewa berbagai properti yang dimilikinya di Harlem, dan akhirnya dia sendiri pindah ke Manhattan bagian atas, di mana dia bisa hidup dengan lebih anonim setelah ketenaran yang tidak diinginkan yang didapatkannya pada tahun 1904. Platt meninggal pada tahun 1908 dan meninggalkan harta warisan senilai $10.000, sekitar $350.000 jika dinilai hari ini. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan kekayaannya yang dulu sangat besar. Tidak mengherankan, tidak ada satu pun yang diwariskan kepada Hannah, dan dia tidak menghadiri pemakaman tersebut. Pada tahun 1910-an, dia terlibat dalam berbagai transaksi tanah di Harlem saat lingkungan tersebut mulai berkembang menjadi tempat tinggal bagi orang Afrika Amerika yang makmur menjelang Harlem Renaissance pada tahun 1920-an. Namun, Hannah tidak banyak menyaksikan ledakan budaya Afrika Amerika di wilayah tersebut. Pada tahun 1923, karena lelah dengan reputasi buruk yang terus melekat padanya di New York, dan mungkin juga untuk menghindari beberapa tuntutan hukum terkait masa lalunya yang meragukan dalam bidang keuangan, Hannah memutuskan untuk pergi sepenuhnya. Dia dan pelayannya, seorang pria Jepang bernama Kato, menaiki kapal menuju Eropa dan tidak pernah kembali. Hannah kemudian menetap di Prancis. Apa yang terjadi setelah itu menjadi sumber mitos. Satu cerita mengatakan bahwa dia meninggal di Paris. Cerita lain mengklaim dia wafat dalam kemewahan di Riviera Prancis pada akhir tahun 1920-an. Itu adalah akhir yang penuh warna untuk kehidupan yang penuh warna. Suatu hari di Paris pada tahun 1900, seorang utusan dari seorang raja memasuki sebuah rumah bordil di ibu kota Prancis. Dia bertindak atas nama majikannya, Leopold II, yang berusia 64 tahun. Gadis yang dia incar adalah Caroline Lacroix, baru berusia 16 tahun. Itu menandai awal dari salah satu skandal kerajaan paling memalukan di Eropa yang akan membuat Lacroix menjadi wanita paling dibenci di Belgia dan sekaligus menjadi multi-jutawan. Jadi, mari kita telusuri kisahnya. Meskipun hari ini dia lebih dikenal sebagai Caroline Lacroix,
Wanita yang kemudian menjadi selir Raja Belgia ini sebenarnya lahir dengan nama Blanche Celia Josephine de la Croix pada tanggal 13 Mei 1883 di kota Bukares di kerajaan Rumania. Ayahnya adalah seorang pria bernama Jules de la Croix, sedangkan ibunya bernama Catherine Josephine Sabil. Detail kehidupan awalnya sangat terbatas dan telah menjadi semacam kisah mitos karena apa yang terjadi di kemudian hari dalam hidupnya. Salah satu cerita menyatakan bahwa dia adalah anak ke-13 dari orang tuanya. Cerita lain menyebutkan bahwa ayahnya adalah seorang diplomat Prancis yang ditempatkan di Bukares pada saat kelahiran Blanche. Sementara beberapa orang menggambarkan dia lebih sederhana sebagai seorang petugas kebersihan di kedutaan Prancis di kota itu. Sumber lain menyebutkan bahwa selain pekerjaannya, ia juga terlibat dalam usaha bisnis oportunis di Rumania, sebuah negara yang kekayaan minyak buminya membuatnya menjadi penting secara ekonomi saat Eropa mengalami industrialisasi. Apapun kenyataannya, tampaknya keluarga itu tidak menjadi kaya raya. Blanche harus bekerja sebagai pelayan bar saat masih muda, dan pada akhir tahun 1890-an ketika dia masih remaja, dia sudah bekerja di rumah bordil. Di sana, dia mulai menggunakan nama Caroline. Di Paris pada masa Belle Époque, sudah biasa bagi seseorang di bidang pekerjaan ini untuk menggunakan nama samaran, dan tak butuh waktu lama sampai dia menarik perhatian beberapa tokoh yang sangat penting. Ternyata, Caroline sudah membangun reputasi pada tahun 1900 ketika dia mendekati ulang tahunnya yang ke-17. Dan tepat pada waktu inilah Leopold II Raja Belgia sejak tahun 1865 sedang berkunjung ke ibu kota Prancis. Pada saat itu, Caroline adalah simpanan Antoine Emmanuel Durieux, seorang mantan perwira militer Prancis yang usianya 18 tahun lebih tua darinya. Durieux juga berperan sebagai apa yang sekarang kita sebut sebagai mucikari, seseorang yang mengatur pertemuan Caroline dengan klien-klien kaya. Mereka adalah pasangan yang aneh. Durieux punya masalah judi, dan meskipun Caroline menghasilkan uang, mereka terus-menerus menunggak tagihan saat tinggal di Élysée Palace yang mewah di ibu kota. Saat itulah Leopold sedang berkunjung ke Prancis dan mendengar tentang Caroline Lacroix. Dia digambarkan memiliki tinggi di atas rata-rata, bertubuh penuh namun anggun, dengan kulit yang halus dan rambut coklat kemerahan yang lebat. Karena penasaran, dia kemudian mengirim salah satu stafnya ke istana Élysée, di mana staf itu berkata, "Nyonya, saya diutus kepada Anda oleh seorang pria yang memperhatikan Anda. Dia adalah seorang tokoh yang sangat tinggi kedudukannya, tetapi posisinya yang mulia membuat saya harus merahasiakan namanya." Pertemuan dengan Leopold diatur untuk hari berikutnya. Menurut memoir Caroline yang ia terbitkan beberapa dekade kemudian, ia langsung menjadi selir Leopold karena Leopold mengundangnya untuk bepergian bersamanya ke Austria. Setelah pertemuan pertama, sebuah kesepakatan dicapai di mana Durieux dibayar untuk mengakhiri hubungannya. Begitu kabar tentang hubungan itu bocor, keterlibatan Leopold dengan Delacroix dengan cepat menjadi skandal publik. Meskipun sebelumnya dia pernah memiliki simpanan lain, sehingga mendapat julukan Raja Belgia sekaligus Raja para wanita cantik, perselingkuhannya dengan Caroline berbeda dari yang lain. Pertama-tama dia adalah seorang rakyat biasa yang bangga, temperamental dan kurang berpendidikan yang pernah bekerja sebagai pelacur, sementara dia hampir setengah abad lebih tua. Leopold juga masih menikah dengan istrinya yang telah lama menderita, Mary Henriette dari Austria, yang dengannya ia memiliki 4 anak, 3 putri yang masih hidup dan seorang putra yang meninggal saat masih kecil. Marie Henriette meninggal pada bulan September 1902, tetapi selama 2,5 tahun pertama ketika sang raja menjalin hubungan dengan selingkuhannya yang masih remaja, dia masih berstatus sebagai pria yang sudah menikah. Bahkan sebelum ratu meninggal, peran Caroline dalam kehidupan Leopold semakin sulit untuk disembunyikan. Meskipun biasanya dia meminta Caroline bepergian dengan nama samaran, Leopold mengambil langkah luar biasa dengan membawanya ke pemakaman Ratu Victoria pada tahun 1901, sebuah tindakan yang membuat heboh istana-istana Eropa dan mengguncang Brussels. Ketika ratunya sendiri meninggal pada tahun berikutnya, semua pembatas terakhir pun runtuh dan posisi Caroline menjadi semakin diakui secara terbuka. Ironisnya, tindakan Leopold yang terang-terangan memamerkan simpanannya ini justru membuatnya kehilangan lebih banyak popularitas di dalam negeri dibandingkan kejahatan brutalnya di Kongo, seperti yang akan segera kita lihat. Akhirnya, pasangan itu memiliki 2 anak bersama. Pada Februari 1906, seorang putra bernama Lucien Philippe lahir. Putra kedua, Philippe Henry, lahir pada Oktober 1907.
Kelahiran dua putra semakin memperumit hubungan mereka. Meskipun mereka lahir di luar nikah, satu-satunya putra Leopold dengan istri pertamanya telah meninggal saat masih kecil. Dan karena perempuan tidak dapat mewarisi takhta menurut hukum Belgia, ia tergoda untuk mengakui putra-putranya dari hubungannya dengan Lacroix agar salah satu anaknya bisa menggantikannya. Pada akhirnya, ia tidak pernah melakukan hal itu. Dan ketika ia meninggal pada tahun 1909, ia digantikan oleh keponakannya, Albert. Ada desas-desus yang terus beredar setelah kematian istrinya bahwa Leopold diam-diam telah menikahi Caroline, sebuah pernikahan yang akan menjadi skandal bahkan jika dia bukan mantan wanita penghibur yang usianya hampir setengah abad lebih muda darinya. Hal ini karena pernikahan seperti itu dianggap sebagai pernikahan morganatik, yaitu pernikahan antara orang-orang dengan status sosial yang tidak setara. Meskipun pernikahan seperti itu telah diterima secara luas di era modern, hingga pertengahan abad ke-20, pasangan kerajaan diharapkan berasal dari keluarga kerajaan lain atau kalangan bangsawan tertinggi. Setiap pasangan di luar kalangan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap konvensi dinasti dan biasanya mendapat penentangan yang keras. Desas-desus ini memuncak pada tahun 1906 ketika surat kabar di seluruh dunia mulai memberitakan bahwa Leopold telah menikahi Caroline. Sebagai contoh, tepat setelah Natal 1906, surat kabar Star di Selandia Baru memuat profil tentang dirinya yang berjudul Istri Morganatik Penguasa Belgia. Pada dasarnya artikel itu menyiratkan tanpa memberikan bukti apapun bahwa pernikahan sudah terjadi, bahwa Caroline sudah berada dalam pernikahan morganatik dengan Leopold, dan bahwa dia sedang merencanakan agar anak-anaknya diakui dalam garis suksesi tahta Belgia. Pada kenyataannya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan sedini itu pernah terjadi. Carolina baru berhasil meyakinkan Leopold untuk menikahinya di hari-hari terakhir hidupnya. Desas-desus yang terus beredar bahwa mereka telah menikah sejak tahun 1906 muncul ketika sang raja secara tiba-tiba mengangkatnya menjadi Baroness von setelah kelahiran putra pertama mereka. Pada bulan Februari itu, tindakan yang begitu luar biasa sehingga banyak orang mengira hal itu hanya bisa terjadi jika mereka sudah menikah. Kita akan kembali membahas hari-hari terakhir kehidupan Leopold sebentar lagi, tapi pertama-tama kita perlu melihat keadaan sebenarnya yang ia jalani selama tahun 1900-an. Pada saat itu, Leopold adalah salah satu orang terkaya di dunia. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan kolonialnya di Afrika. Pada puncak perebutan kolonial di Afrika, Leopold telah memperoleh kendali atas wilayah luas Kongo pada Kongres Berlin tahun 1884. Berbeda dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia yang saat itu sedang memperoleh koloni di seluruh benua, Kongo tidak menjadi koloni Belgia. Sebaliknya, wilayah itu menjadi tanah milik pribadi yang dimiliki secara langsung oleh Leopold. Selama 24 tahun berikutnya, ia mengembangkan wilayah itu secara intensif sebagai sumber bahan mentah seperti karet dan gading. Saat ini, seluruh kebrutalan masa pemerintahannya telah terungkap, memperlihatkan bahwa Leopold menggunakan pasukan pribadinya di sana untuk melakukan perbudakan massal dan tindakan mengerikan demi memaksimalkan keuntungannya. Dalam proses itu, ia menjadi sangat kaya raya. Di Belgia, Caroline segera menjadi sangat tidak populer begitu diketahui bahwa kekayaan besar yang diambil Leopold dari Kongo tidak memperkaya negara, melainkan membiayai kehidupan pribadinya bersama seorang wanita yang usianya cukup muda untuk menjadi cucunya. Caroline menjadi penerima manfaat yang paling mencolok dari penjarahan ini. Diberi hadiah sebuah rumah mewah di Brussels, lengkap dengan staf dan perabotan yang dibiayai oleh kerajaan, serta tempat peristirahatan megah di Riviera Prancis, Villa La Leopolda. Dan aliran uang tunai yang tampaknya tak ada habisnya untuk memenuhi setiap keinginannya saat dia berbelanja dan bepergian keliling Eropa di sisi sang raja. Ketika dia mengeluh bahwa perjalanan belanjanya di Brussels terpotong karena jadwal kereta, sang raja dengan mudah menunda layanan ekspres selama 1 jam, memastikan keberangkatan yang lebih lambat dari pusat kota menuju Larkin, tempat rumah mewahnya berdiri di pinggiran ibu kota. Namun semua ini adalah uang haram yang berlumuran darah yang didapat dari kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat Leopold di Kongo. Akibatnya, dia segera dikenal sebagai Ratu Kongo. Pada tahun 1908, kejahatan-kejahatan ini telah diketahui di Eropa dan pemerintah Belgia mengambil alih koloni tersebut darinya dan menempatkannya di bawah kendali langsung pemerintah. Meskipun telah mendapatkan banyak kekayaan dari kekasihnya, Caroline tetap bertemu dengan mantan germonya, Antoine Emmanuel Durieux.
Dia telah mengikuti Caroline ke Brussels dan diduga hidup di sana dengan uang yang didapatkannya dari Caroline. Kadang-kadang, dia bahkan terlihat keluar masuk rumah Caroline dan usahanya untuk menutupi hal ini dengan mengaku bahwa dia adalah saudaranya hanya berhasil untuk sementara waktu. Leopold segera menyadari ada sesuatu yang terjadi dan rasa cemburunya pun semakin besar. Setelah mengkonfrontasinya, Leopold memerintahkan setiap penghalang visual antara rumah Caroline dan istananya yang berada di dekat situ untuk dihancurkan. Agar dia bisa melihat langsung ke halaman dan mengawasi Caroline serta siapapun yang berani mengunjunginya di bawah pengawasannya yang terus-menerus. Pada awal Desember 1909, Leopold jatuh sakit parah. Lalu pada tanggal 12 Desember, setelah bertahun-tahun menolak menikahinya, akhirnya dia menikahi Caroline. Dia meninggal 5 hari kemudian pada usia 74 tahun dan digantikan oleh keponakannya Albert. Kontroversi langsung muncul. Leopold telah mengatur surat wasiat dan keuangannya sehingga sebagian besar diwariskan kepada Caroline atau ditempatkan ke dalam dana perwalian dan perusahaan cangkang untuk kedua putra mereka ketika mereka dewasa. Jumlah pastinya masih belum jelas hingga hari ini, tetapi hampir pasti mencapai puluhan juta pada saat itu, setara dengan kira-kira $1 miliar atau lebih dalam nilai uang saat ini. Hubungan Leopold dengan putri-putrinya dari pernikahan pertamanya telah tegang selama bertahun-tahun, dan mereka hanya mendapat sekitar 6 juta franc untuk berdua. Ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan besar yang telah ia peroleh dari tindakan mengerikannya di Kongo. Dan bagaimanapun juga, ini pada dasarnya diberikan kepada mereka melalui negara Belgia, bukan melalui wasiat Leopold. Di ranjang kematiannya, sang raja bahkan menolak untuk menemui putri-putrinya, tetapi Caroline ada di sana saat ia meninggal. Kasus hukum bermunculan sejak Leopold meninggal, saat putri-putrinya berusaha mendapatkan lebih banyak harta warisan. Raja Albert juga berusaha merebut kembali sebagian dari apa yang telah ditinggalkan Leopold untuk selir lamanya. Misalnya, dia diusir dari Villa La Leopolda di Riviera, Prancis, yang kemudian diambil kembali oleh Raja Belgia yang baru menjadi milik mahkota Belgia. Caroline sekarang menjadi semakin dibenci oleh masyarakat Belgia, dan setidaknya pada satu kesempatan, keretanya disita, dilempari batu di jalanan Brussels. Namun, dia tampak sebagian besar tidak terpengaruh oleh permusuhan atau reputasinya. Sebaliknya, dia menikah dengan Doria yang telah menjalin hubungan putus sambung dengannya selama 9,5 tahun saat dia menjadi simpanan Leopold. Anehnya, setelah menjalani hubungan rahasia mereka yang aneh selama hampir 1 dekade, pernikahan justru menjadi penyebab kehancurannya. Pernikahan itu dengan cepat memburuk dan mereka bercerai pada tahun 1913. Carolina menjalani kehidupan mewah setelah kematian Leopold dan pernikahan serta perceraian keduanya, meskipun ada tuntutan hukum dan hambatan lainnya. Dia telah mewarisi setidaknya $7 juta Amerika Serikat dari harta peninggalannya dan mungkin lebih, sebuah kekayaan besar jika dinilai dengan standar saat ini. Dia memiliki beberapa pelamar terkemuka di antara bangsawan Eropa Barat, tetapi dia tidak pernah menikah lagi. Putra bungsunya Philip meninggal pada tahun 1914, tetapi putra sulungnya berumur panjang hingga tahun 1984 dengan gelar Adipati Telvuren. Kehidupan Caroline di masa tuanya relatif tidak dramatis dibandingkan dengan tahun 1900-an dan 1910-an. Dia menjalani kehidupan yang tenang dan sangat nyaman. Dalam langkah yang agak aneh, setelah kontroversi di sekitarnya mereda dan Eropa sebagian besar telah melupakannya, dia memutuskan untuk membuat memoir tentang hidupnya pada tahun 1930-an. Buku itu diterbitkan pada tahun 1937 dengan judul bahasa Inggris Seorang Rakyat Jelata Menikahi Seorang Raja, seperti yang diceritakan oleh Baroness de Vaughan kepada Paul Fort. Para sejarawan umumnya mendekati isi memoir tersebut dengan hati-hati, karena banyak elemen dari apa yang diceritakan Caroline dalam percakapannya dengan Fort mungkin tidak akurat atau hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia melewati Perang Dunia Kedua dan meninggal di barat daya Prancis pada tanggal 12 Februari 1948 pada usia 64 tahun. Pada akhir tahun 1780-an, seorang selir kelahiran Turki bernama Zofia Potocka yang mendapatkan ketenaran di seluruh istana Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, ia menjalin hubungan dengan Pangeran Grigori Potemkin, komandan militer Rusia paling terkenal pada masanya, dan diam-diam adalah suami Ratu Catherine, sang agung dari Rusia. Tapi siapakah Zofia Potocka
dan bagaimana dia bisa menjadi salah satu selir paling terkenal di Eropa. Wanita yang kelak menjadi salah satu selir paling terkenal di abad ke-18 ini lahir dari latar belakang yang relatif sederhana. Pada tanggal 11 Januari 1760 di kota Bursa di barat laut Turki, di wilayah yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Dia lahir dengan nama Sofia Klavon. Ayahnya adalah Konstantin Klavon, seorang Catamergen berdarah Yunani. Tak lama sebelum dia menginjak usia remaja, keluarga Klavon pindah dari Bursa ke ibu kota Ottoman, Istanbul, pada tahun 1772. Hidupnya mengalami sejumlah perubahan dramatis di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1775, ayah Zofia meninggal dunia. Kemudian setahun setelahnya, pada tahun 1776, rumah keluarga mereka hancur dalam salah satu kebakaran besar yang secara berkala terjadi dan melanda kawasan permukiman padat penduduk di kota itu selama abad ke-17 dan ke-18. Sebagai akibat dari kemiskinan mereka, Ibu Zofia, Maria, kini merasa terpaksa menjual dua putrinya. Salah satunya adalah Zofia kepada Duta Besar Polandia untuk Istana Sultan di Istanbul. Karol Boskem Lasopolski, seorang diplomat keturunan Belanda yang bekerja untuk Persemakmuran Polandia-Lituania. Duta besar tersebut dikenal luas sebagai seseorang yang mencari wanita untuk dikirim ke istana Raja Stanislaus II Augustus dari Polandia di Warsawa. Sekarang Boskem mengambil Zofia dan saudara perempuannya di bawah perlindungannya untuk sementara waktu. Mereka ditempatkan di sebuah kediaman miliknya dekat Istanbul dan diberikan pendidikan tingkat lanjut. Misalnya, selama masa ini, Zofia belajar berbicara bahasa Prancis yang merupakan lingua franca di kalangan istana Eropa pada saat itu. Ini pada dasarnya adalah pelatihan agar dia bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat istana Eropa abad ke-18. Saat berada dalam asuhan Boskam, Zofia pertama kali bertemu dengan Joseph de Witt, seorang bangsawan Polandia yang juga berdarah Belanda. Tergila-gila pada Sofia, dia berhasil mengatur agar dapat menikahinya pada tahun 1779. Dan mereka kembali ke tanah kelahirannya di Polandia, menetap di dekat Kamianetsin, yang sekarang menjadi bagian dari Ukraina Barat, tetapi saat itu berada di pinggiran timur persemakmuran Polandia-Lituania. Di sini, ayah Yosef telah membangun basis kekuasaan pada awal abad itu, menjadikan keluarga de Witt sebagai kekuatan politik yang menonjol di perbatasan Polandia-Rusia. Pada tahun 1781, pasangan muda itu memulai perjalanan besar ke ibu kota Eropa. Dimulai dari Warsawa, mereka melakukan perjalanan ke barat untuk mengunjungi istana-istana bangsawan di Berlin, Wina, Venesia, Roma, dan Paris. Selama perjalanan melintasi Eropa inilah, Zofia pertama kali menarik perhatian internasional. Meskipun berasal dari latar belakang sederhana dan kurang pengalaman di istana-istana aristokrat Eropa dengan segala formalitas dan kemegahannya, Zofia mampu menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan barunya. Tak lama kemudian, ia dikenal karena pesonanya dan terkenal akan kecantikannya, bahkan menjadi terkenal karena ungkapan "mataku sakit". Sebagai akibat dari ketenarannya yang semakin meningkat sebagai salah satu kurtisan paling cantik di Eropa, kita mendapati dia mulai berpose untuk serangkaian potret pada masa ini, sebuah pola yang akan terus berlanjut selama bertahun-tahun ke depan. Yang paling terkenal dari potret-potret ini dibuat sekitar pergantian abad oleh pelukis Jerman Johann Baptist von Lampi yang lebih tua. Saat mereka berkeliling melintasi benua, Zofia juga menjalin berbagai hubungan seksual dengan anggota-anggota terkemuka dari beberapa istana bangsawan yang mereka kunjungi. Puncaknya terjadi di Paris, di mana ia dikabarkan menjalin hubungan bukan hanya dengan satu, tetapi dua saudara laki-laki Louis ke-16. Mereka adalah Louis Stanislas Xavier, yang suatu hari nanti akan menjadi Raja Prancis sendiri sebagai Louis ke-18 antara tahun 1814 dan 1824. Dan Charles Philippe, yang kelak menjadi Charles ke-10 dari Prancis dari tahun 1824 hingga 1830. Persisnya gejolak apa yang ditimbulkan oleh perselingkuhan ini antara Sofia dan suaminya tidak sepenuhnya jelas. Meskipun Joseph pasti tahu tentang perselingkuhan beruntun istrinya karena jumlahnya begitu banyak sepanjang tahun 1780-an hingga 1790-an.
Demikian pula, tidak jelas gejolak apa yang ditimbulkan oleh hubungan-hubungannya di istana-istana yang dikunjungi keluarga De Witt. Mungkin tidak mengherankan mengingat promiskuitasnya, Sofia melahirkan seorang putra saat berada di Paris pada akhir tahun 1781. Tidak jelas apakah anak itu adalah anak Joseph De Witt atau anak di luar nikah, dan tampaknya masuk akal jika Sofia sendiri pun tidak sepenuhnya yakin tentang hal ini. Jadi, dengan seorang bayi yang asal-usulnya meragukan, keluarga De Witt kembali ke Polandia pada tahun 1782 setelah melewati wilayah Adipati Agung Austria dalam perjalanan pulang mereka. Keluarga De Witt kembali ke rumah leluhur Joseph di Kamianets, di mana ia menggantikan ayahnya sebagai gubernur wilayah tersebut pada tahun 1785. Jadi, pada pertengahan tahun 1780-an, Zofia Clawon, putri Kataumergen peternak sapi dari Turki, praktis menjadi wanita paling terkemuka di pemerintahan daerah di wilayah perbatasan Polandia Timur dan Ukraina Barat. Namun, keterlibatan paling terkenalnya masih menanti di depan. Pada paruh kedua tahun 1780-an, persemakmuran Polandia-Lituania memasuki masa modernisasi dan reformasi besar-besaran. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan konstitusi baru untuk negara tersebut pada tahun 1791 yang sering digambarkan sebagai konstitusi tertulis modern pertama di Eropa dan yang pada tingkat tertentu dimodelkan berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Namun isu yang sama mendesaknya bagi persemakmuran pada akhir tahun 1780-an adalah posisinya di kancah internasional. Polandia secara efektif dikelilingi pada paruh kedua abad ke-18 oleh beberapa negara yang jauh lebih kuat, yaitu Prusia di barat, Austria di barat daya, dan Rusia di timur. Sudah pada tahun 1772, ketiga kekuatan ini telah merebut sebagian wilayah persemakmuran. Pada akhir tahun 1780-an, persemakmuran Polandia-Lituania kemudian berusaha mencegah perampasan lebih lanjut dengan bersekutu dengan satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan ini. Upaya-upaya ini berpusat pada Rusia pada tahun 1787 dan 1788. Sebagai tokoh politik penting di perbatasan Polandia-Rusia, Joseph de Vitar adalah sosok terkemuka dalam negosiasi-negosiasi ini. Dan melalui peristiwa-peristiwa inilah, Zofia berhubungan dengan Pangeran Grigori Potemkin. Pangeran Grigori Alexandrovich Potemkin adalah seorang negarawan dan komandan militer Rusia yang saat itu 50 tahun ketika ia bertemu Zofia. Ia lahir dari keluarga kelas menengah Rusia dan masuk militer sejak usia muda. Sebagai seorang perwira di Saint Petersburg, ia menjadi terkenal pada tahun 1762 karena perannya dalam kudeta yang membawa Ratu Catherine berkuasa di Rusia dengan menggulingkan suaminya sendiri, Tsar Peter yang ketiga. Potemkin menjadi terkenal pada akhir 1760-an dan awal 1770-an karena perannya dalam Perang Rusia-Turki tahun 1768 hingga 1774. Selama perang tersebut, Rusia memperoleh wilayah yang luas di sekitar Crimea dan Moldova. Setelah itu, ia menjadi kekasih Katarina pada tahun 1770-an dan sebagai penghargaan atas jasanya, ia diangkat menjadi pangeran Kekaisaran Rusia oleh Katarina. Tampaknya hampir pasti bahwa ia dan Katarina menikah secara diam-diam pada suatu waktu di awal atau pertengahan tahun 1780-an, meskipun hal ini tetap menjadi rahasia yang sangat dijaga. Dengan demikian, posisi Grigori di dalam Rusia lebih tinggi daripada yang diketahui oleh sebagian besar orang pada masanya. Ia juga menjabat sebagai gubernur provinsi-provinsi selatan yang membentang dari tepi pegunungan Ural ke barat daya menuju Crimea, Laut Hitam, dan pesisir Laut Kaspia. Perannya yang berkelanjutan di wilayah ini akan mempertemukannya dengan Zofia. Penyebab langsung pertemuan mereka terkait dengan negosiasi antara persemakmuran Polandia-Lituania dan Rusia untuk saling bersekutu pada akhir tahun 1780-an. Dan pecahnya kembali perang antara Rusia dan Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1787. Perang tersebut dipicu oleh pihak Utsmani yang merasa kesal atas kemenangan Rusia dalam konflik 15 tahun sebelumnya dan aneksasi penuh Rusia atas Crimea pada tahun 1783. Sekarang pada tahun 1787, pertempuran baru pun pecah.
Sebagian besar pertempuran akan berfokus di sekitar Ukraina Selatan, Moldova, dan perbatasan tenggara Polandia, di mana terdapat perbatasan darat antara Rusia dan Kekaisaran Utsmani. Mengingat kedekatan Kamianets dengan garis depan perang, keluarga De Witt sangat terlibat dalam respons Polandia terhadap perang tersebut. Dengan latar belakang Turki yang dimilikinya, Zofia secara tidak resmi diberi tugas untuk menangani sebagian besar hubungan diplomatik segitiga antara persemakmuran Polandia, Lituania, Rusia, dan Turki selama konflik berlangsung. Perang Rusia-Turki akhirnya berakhir pada tahun 1792 dengan Kekaisaran Ottoman secara efektif dikalahkan dan dipaksa menerima dominasi Rusia atas wilayah Crimea. Namun, Potemkin tidak sempat melihat perang itu berakhir. Pada tanggal 16 Oktober 1791, ia meninggal saat sedang dalam kampanye militer di sekitar Fondoe modern, Rumania Utara. Banyak teori telah diajukan tentang penyebab kematiannya, dengan beberapa orang menyarankan bahwa ia diracuni. Namun, alasan yang paling mungkin atas kematiannya adalah penyakit yang disebabkan oleh pneumonia bronkial. Hubungan Zofia dengan Potemkin tampaknya masih berlangsung pada saat dia meninggal, meskipun itu sudah menjadi pengetahuan umum. Pada awal tahun 1791, dia telah bepergian bersama pangeran ke Saint Petersburg, dan saat di sana, dia secara terbuka diperkenalkan kepada kalangan atas Rusia sebagai selir Potemkin. Setelah kematiannya, dia menarik diri dari keterlibatan dalam masyarakat Rusia dan kembali menetap di Polandia. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Zofia di kemudian hari. Pada tahun 1796, setelah kembali ke Polandia, dia bercerai dengan suaminya, Joseph De Witt. Dia kemudian menikah dengan Stanislaw Tensney Potolski pada tahun 1789, seorang bangsawan senior Polandia dan komandan militer utama persemakmuran Polandia-Lituania. Dari pernikahan inilah nama belakangnya yang paling dikenal, Potolska, berasal. Pernikahan kedua Zofia tampaknya sempat lebih stabil dibandingkan pernikahan pertamanya. Pada tahun 1798, seorang putra bernama Alexander lahir. Tanggal kelahirannya menunjukkan bahwa Zofia sudah hamil sebelum menikah dengan Stanislaw, dan pernikahan mereka baru tertunda karena Stanislaw sebelumnya sudah menikah dan harus bercerai terlebih dahulu sebelum menikahi Zofia. Dua putra lagi lahir pada tahun 1800 dan 1805 serta dua putri. Namun Zofia terus terlibat dalam beberapa hubungan di luar nikah selama tahun-tahun tersebut. Yang lebih kontroversial, suaminya semakin terlibat dalam serangkaian konspirasi melawan negara Polandia pada awal 1800-an. Akhirnya, hal-hal ini menyebabkan tuduhan pengkhianatan diarahkan kepadanya. Tuduhan yang membuatnya melarikan diri dari Polandia pada tahun 1804. Dia meninggal setahun setelahnya dalam pengasingan, meninggalkan Zofia sebagai janda dengan 5 anak kecil. Dia mengatur agar hampir seluruh harta peninggalan mendiang suaminya diwariskan kepadanya setelah kematiannya. Sebagai konsekuensinya, pada paruh kedua tahun 1800-an dan sepanjang tahun 1810-an, dia mampu menjalani kehidupan yang relatif nyaman, membesarkan kelima anaknya di Polandia. Zofia Potocka meninggal pada tanggal 24 November 1822. Beberapa bulan sebelumnya, dia jatuh sakit dan melakukan perjalanan ke ibu kota Prusia, Berlin, untuk mencari perawatan kesehatan yang lebih maju daripada yang tersedia di Polandia pada saat itu. Di sanalah dia meninggal pada bulan November 1822. Terkenal karena kecantikannya semasa hidup, beberapa potret dirinya masih ada hingga hari ini sebagai bukti akan hal itu. Hidupnya mungkin paling menarik karena menunjukkan sejauh mana perilaku promisku bahkan dalam pernikahan terpandang yang mendominasi istana-istana aristokrat Eropa pada akhir masa Ancien Regime. Namun, hubungannya dengan Potemkinlah yang membuatnya terutama dikenang hingga hari ini. Amy Lyon lahir sebagai putri seorang pandai besi di Swan College, Cheshire, Inggris pada musim semi tahun 1765. Dia kemudian mengadopsi nama Emma Hart, menikah dengan Sir William Hamilton, duta besar Inggris untuk Istana Napoli di Italia Selatan. Dan kemudian menjadi kekasih Horatio Nelson,
komandan Angkatan Laut Utama Inggris selama Perang Napoleon. Dan hubungan mereka nantinya akan menjadi skandal di masyarakat Inggris pada awal abad ke-19. Wanita yang nantinya akan menjadi salah satu wanita cantik paling termasyur di era romantis di Inggris dan Eropa ini, lahir di Swan Cottage dekat Maidstone di Cheshire, Inggris pada tanggal 26 April 1765. Ayahnya adalah Henry Lyon, seorang pandai besi yang sayangnya meninggal dunia dalam waktu 7 minggu setelah kelahiran Emma. Berasal dari latar belakang yang relatif miskin, situasi yang semakin memburuk akibat kematian ayahnya yang terlalu dini, Emma tidak punya pilihan selain mulai bekerja sejak masih muda. Hal ini terjadi saat dia masih remaja awal, yang merupakan situasi cukup umum di Inggris pada era industri awal sebelum adanya pendidikan dasar universal. Pada usia 12 tahun, dia sudah bekerja sebagai pembantu dan tak lama kemudian pindah ke London. Berbagai posisi pekerjaan lain dipegangnya di tahun-tahun berikutnya. Pada masa remajanya, dia mengganti namanya menjadi Emma Hart dan mulai menjalin hubungan dengan Charles Greville, seorang ahli kepurbakalaan Inggris dan anggota parlemen antara tahun 1774 dan 1790. Hubungan mereka berlangsung selama 4 tahun, di mana Emma juga diduga pernah bekerja untuk James Graham, seorang promotor pertunjukan yang flamboyan dan tabib gadungan. Pada tahun 1785, Greville mengakhiri hubungan panjang mereka dengan mengirim Emma kepada pamannya, Sir William Hamilton, yang saat itu menjabat sebagai utusan berkuasa penuh Inggris di Istana Napoli, tempat Emma tiba pada tahun 1786. Emma kemudian menikah dengan Hamilton pada tahun 1791, dan sebagai seorang wanita berusia pertengahan 20-an di Istana Napoli, ia menjadi seorang nyonya rumah. Di sini ia bertemu dengan banyak tokoh sastra terkemuka Eropa dan juga menjadi subjek banyak potret, termasuk karya para pelukis potret terkenal pada masa itu seperti Gavin Hamilton, Elizabeth Vigée-Lebrun, dan Angelica Kauffman. Potret-potret ini menggambarkan Emma sesuai dengan gaya potret klasik dan mitologi, seringkali memerankan tokoh-tokoh seperti Medea, Ariadne, dan Cleopatra, serta mulai membangun ketenarannya di seluruh Eropa. Secara khusus, penggambaran Emma oleh James Gillray menjadi sangat terkenal. Namun lebih dari sekedar menjadi model untuk karya seni, Emma mampu memanfaatkan bakatnya dalam meniru dan konstruksi gender pada masa itu untuk keuntungannya sendiri. Dia misalnya adalah seorang nyonya rumah yang luar biasa yang mampu memikat pria-pria berkuasa. Hal ini akan berperan dalam hubungan Emma selanjutnya dengan Horatio Nelson. Kehidupan Emma di Istana Napoli antara pertengahan 1780-an hingga akhir 1790-an berlangsung dalam konteks perubahan politik besar di seluruh Eropa. Pada tahun 1789, sebuah revolusi di Prancis menggulingkan pemerintahan monarki Raja Louis yang ke-16. Akhirnya, pada tahun-tahun berikutnya, situasi ini semakin memanas dan menyebabkan eksekusi Louis oleh pemerintahan revolusioner Prancis pada tahun 1793. Republik Prancis akibatnya menjadi musuh politik bagi hampir semua kekuatan besar di Eropa yang sangat terganggu oleh gagasan bahwa prinsip-prinsip revolusioner yang diadopsi di Prancis akan mengacaukan situasi politik mereka sendiri. Oleh karena itu, tak lama setelah pecahnya revolusi Prancis tahun 1789, Prancis terus-menerus berperang dengan negara-negara seperti Austria, Prusia, Rusia, dan terutama Inggris. Inilah konteks saat Horatio Nelson tiba di Istana Bourbon di Napoli pada tahun 1793. Pada saat itu, Nelson adalah laksamana terkemuka Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang telah memegang banyak komando senior di Mediterania. Karirnya telah meninggalkan banyak bekas pada dirinya. Dia telah buta di satu mata saat pertempuran dekat Korsika, tak lama sebelum kedatangannya di Napoli. Sebagai pemimpin yang sangat berprestasi di perairan ini, tugas Nelson pada musim gugur tahun 1793 adalah mengumpulkan bala bantuan untuk konflik yang kembali terjadi antara Prancis dan kekuatan-kekuatan Eropa. Ini hanyalah momen awal dari apa yang kemudian menjadi kampanye Mediterania yang lebih luas. Dari tahun 1793 hingga 1796, terjadi serangkaian pertempuran laut yang panjang antara Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan Italia dan armada revolusioner Prancis di Toulon, Prancis Selatan.
Dalam operasi laut yang berkepanjangan ini, hasil dari pertempuran untuk menguasai semenanjung Italia dipertaruhkan. Misi ini juga akan membawa Nelson bertemu dengan Lady Emma Hamilton. Emma pertama kali diperkenalkan kepada Nelson tak lama setelah kedatangannya di Italia Selatan. Ini terjadi dalam kapasitasnya sebagai istri utusan Inggris untuk Istana Napoli, Sir William atau Lord Hamilton. Bukan hanya Emma yang sudah menikah, tetapi Nelson juga sudah menikah setelah menikahi Fanny Nisbet pada tahun 1787. Fanny adalah istri yang setia, dan sementara Lord Hamilton segera menerima perselingkuhan Lady Emma dan Nelson, istri sang Laksamana tidak pernah menerimanya. Ketertarikan di antara Lady Hamilton dan Laksamana Nelson segera terlihat. Keluarga Hamilton mengundang Nelson untuk tinggal di kediaman resmi mereka saat ia berada di Napoli untuk mencari dukungan bagi upaya Inggris di Mediterania. Ketika ia pergi beberapa hari kemudian, kesan mendalam jelas telah tercipta di antara keduanya. Di situ masalah itu mungkin sudah berakhir, tetapi 5 tahun kemudian Nelson kembali berada di Napoli. Pada saat itu, Prancis semakin mendominasi di seluruh daratan Eropa, dipimpin secara militer oleh seorang jenderal brilian bernama Napoleon Bonaparte, seorang pria yang kemudian menjadikan dirinya Kaisar Prancis. Namun, meskipun Bonaparte mungkin mendominasi di darat, Nelson adalah komandan angkatan laut terbesar pada masanya, sebuah fakta yang semakin diperkuat dengan kemenangan monumental atas Prancis di pertempuran Sungai Nil pada Agustus 1798. Saat sedang melakukan perjalanan kembali melintasi Laut Mediterania, ia singgah di Napoli pada akhir September 1798. Lady Hamilton mungkin saja terkejut dengan perubahan penampilan Nelson. Dia telah kehilangan lengan kanannya sejak kunjungan pertamanya dan tampak lebih tua dari usianya karena bertahun-tahun di laut. Keluarga Hamilton menjadikannya tamu mereka di Napoli, dan segera terjadi hubungan asmara yang serius antara Emma yang berusia 33 tahun dan Laksamana yang berusia 40 tahun. Lord Hamilton, mungkin karena banyak alasan yang tidak begitu jelas, memutuskan untuk menutup mata terhadap perselingkuhan istrinya dengan tamu rumah mereka. Tampaknya Hamilton mandul dan rasa bersalah karena tidak bisa memberikan anak kepada Emma mungkin telah berkontribusi pada kesediaannya membiarkan istrinya menjalin hubungan asmara. Pada November 1798, berita tentang perselingkuhan Nelson di Italia telah sampai ke surat kabar Inggris. Sejak saat itu, Lady Emma dan kekasihnya yang sudah terkenal akan menjadi subjek sorotan media yang terus-menerus di Inggris. Beberapa tindakan mereka hanya menimbulkan rasa ingin tahu biasa, tetapi sebagian besar kalangan atas Inggris merasa terkejut dan jijik. Obsesi terhadap pasangan ini hanya akan semakin besar di tahun-tahun berikutnya ketika mereka berdua dan Lord Hamilton semuanya kembali ke Inggris. Pada tahun 1799 terjadi pemberontakan rakyat di Napoli dan akhirnya menyebabkan Napoleon menempatkan keluarga kerajaan Prancis yang baru di sana. Seiring peristiwa-peristiwa ini terjadi, banyak anggota kedutaan Inggris dan komunitas Inggris yang telah muncul di sana selama perang-perang yang terjadi secara berkala dengan Prancis pada tahun 1790-an mulai kembali ke Inggris. Ketika mereka tiba di London pada November 1800, ketegangan langsung muncul antara Nelson, kekasihnya, dan Lord Hamilton di satu pihak, serta istri Nelson dan keluarganya yang lebih luas di pihak lain. Perselingkuhan itu sudah diketahui oleh semua pihak yang terlibat sebelum mereka kembali ke Inggris. Tetapi kehadiran fisik ketiganya di Inggris menciptakan ketegangan yang kini tidak bisa lagi diabaikan dengan mudah. Hal ini semakin diperparah ketika istri Nelson, Fanny, dengan cepat menyadari bahwa Lady Emma sedang hamil anak Nelson. Tidak seperti suami Emma, Lord Hamilton, Fanny tidak akan pernah dengan rela menerima perselingkuhan itu. Dalam upaya menjaga perdamaian, Nelson tinggal bersama istrinya dan keluarga mereka, sementara keluarga Hamilton tinggal terpisah di beberapa alamat di London. Namun ketika Fanny memberikan ultimatum kepada Nelson untuk memilih antara dirinya atau Lady Emma, hal itu mendorong Nelson untuk mengambil keputusan. Tak lama sebelum kembali bertugas aktif di Angkatan Laut pada tahun 1801, Nelson memulai proses pemisahan resmi dengan Fanny yang merupakan hal yang jauh lebih tidak biasa dilakukan pada awal abad ke-19 dibandingkan dengan zaman modern sekarang. Selain itu, pada akhir Januari 1801, putri Nelson dan Emma lahir. Mereka menamainya Horatia. Pada saat itu, karena Nelson sedang bertugas di luar negeri sebagai perwira Angkatan Laut,
Emma mulai mendekati kalangan atas Inggris dalam upaya untuk mendapatkan dukungan opini publik bagi dirinya dan perjuangan Nelson. Yang luar biasa, hal ini mungkin semakin memicu gosip di London. Karena pada salah satu acara sosialnya, Pangeran Wales yang kelak menjadi Raja George keempat jatuh hati pada Lady Emma, meskipun tidak ada hasil dari usahanya mengejar Emma. Pada musim gugur itu, atas saran Emma, Nelson mengatur pembelian Merton Place, sebuah rumah di Wimbledon tempat mereka sekarang tinggal bersama, secara terbuka. Lady Emma, Lord Hamilton, dan Laksamana Nelson setelah kepulangannya ke Inggris. Ketika perjanjian Amiens pada Maret 1802 mengakhiri perang antara Inggris dan Prancis, sekali lagi, untuk sementara waktu, Lord Hamilton meninggal pada April 1803, akhirnya meredam sebagian kritik yang terus dilontarkan masyarakat London terhadap hubungan menage à trois yang mereka jalani. Namun Lady Emma dan Laksamana Nelson tidak dapat menikmati hubungan pernikahan yang lebih konvensional karena Lord Nelson hanya bertahan 2 tahun lebih lama dari Hamilton. Nelson, pria yang telah menerima begitu banyak luka selama karir angkat lautnya, akhirnya meninggal akibat salah satu luka itu pada tahun 1805. Perdamaian antara Inggris dan Prancis hanya bertahan selama 1 tahun setelah perjanjian Amiens. Pada bulan Mei 1803, apa yang biasanya disebut sebagai Perang Koalisi Ketiga pecah, dengan Inggris, Rusia, Swedia, dan Austria bergabung melawan Prancis dan negara-negara satelit Eropanya termasuk Italia dan Spanyol. Salah satu strategi utama Napoleon sebagai bagian dari konflik yang diperbarui ini adalah mencoba melakukan invasi ke Inggris. Namun untuk melakukan hal ini, ia perlu membawa angkatan laut Prancis yang sebagian besar ditempatkan di Mediterania, melewati Selat Gibraltar dan ke utara menuju Selat Inggris. Ketika hal ini dicoba pada tahun 1805, Nelson diberi tugas untuk mencegah operasi tersebut. Pada tanggal 21 November, Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Nelson mengalahkan armada gabungan Prancis-Spanyol di Trafalgar, lepas pantai barat daya Spanyol. Tidak ada lagi pasukan invasi Prancis yang bisa menyeberang dari Prancis ke Inggris. Namun kemenangan paling gemilang Nelson adalah yang terakhir baginya. Dia terluka parah selama pertempuran dan meninggal hanya 3 jam kemudian. Emma sangat terpukul ketika kabar itu sampai ke Inggris. Dia terbaring di tempat tidur karena kesedihan selama beberapa minggu. Tetapi pada akhirnya ada masalah wasiat Nelson yang harus diurus. Negara Inggris sangat bertekad untuk mengecualikan Lady Emma sebisa mungkin dalam pembagian harta peninggalan Laksamana dan keinginan Nelson sendiri agar tanah dan kekayaannya dibagi secara adil dan merata antara Emma dan keluarga sahnya diabaikan. Emma menerima pembayaran sebesar 2.000 pound, rumah di Merton, dan pembayaran tahunan sebesar 500 pound. Namun dengan biaya pemeliharaan Merton yang jauh lebih besar daripada anuitas ini, dia segera mengalami masalah keuangan. Selain itu, pembayaran tahunan sebesar 500 pound menjadi subjek perjuangan hukum lebih lanjut dengan keluarga Nelson. Akibatnya, pada tahun 1808, dia memiliki utang lebih dari 15.000 pound dan upaya untuk menjual Merton tidak berhasil. Puncak dari seluruh episode ini baru terjadi pada tahun 1812, ketika Lady Hamilton sempat dipenjara karena gagal membayar utang besarnya. Serangkaian masalah kesehatan pun mengikuti di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya, sejumlah uang berhasil dikumpulkan oleh teman-temannya yang memungkinkan Lady Emma dan putrinya, Horatia, melarikan diri ke Calais di Prancis. Namun dia meninggal di sini hanya setahun kemudian, pada usia 49 tahun, setelah semakin terjerumus dalam alkoholisme dan obesitas di akhir hidupnya. Akhir yang tragis bagi seorang wanita yang dulunya terkenal di seluruh Eropa karena potret-potret yang menggambarkan kecantikannya, namun dia masih dikenang hingga hari ini karena kisahnya menjadi bahan banyak buku, lagu, dan film selama abad ke-20. Yang paling terkenal adalah film tahun 1973 berjudul The Quest for the Nation yang dibintangi oleh Glenda Jackson dan Peter Finch, serta novel karya Susan Sontag tahun 1992 berjudul The Volcano Lover, A Romance. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video tentang misteri-misteri ini. Saya harap kalian merasa tertarik. Beritahu saya pendapat kalian tentang siaran langsung ini di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian punya saran, silakan juga tulis di kolom komentar di bawah. Apakah kalian ingin lebih banyak kompilasi atau cukup sekali sebulan saja?
Pokoknya, beritahu saya di kolom komentar di bawah, dan saya harap kalian sudah berlangganan serta menyalakan notifikasi agar bisa langsung mendapatkan semua video saya begitu saya mengunggahnya. Pokoknya, itu saja dari saya, jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.